Hai, halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Ujang. Bagaimana kabar mantan Anda hari ini? Masih panas ya lihat mantan sama doi barunya, sedangkan Anda masih sendiri menyendiri dan setia bermain sabun. Tenang, jangan khawatir, positive thinking aja. Barangkali jodoh Anda mungkin belum lahir ke dunia ini atau masih dalam proses percetakan di pabriknya. Oke, tak usah banyak cincong dengan masalah kejombloan lagi, karena lebih baik sendiri menjadi jomblo terhormat daripada bersama orang yang salah. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa pepatah Mesir kuno pernah mengatakan miliaran bintang di langit itu semua adalah ciptaan Tuhan. Bangsat kau. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film misteri asal Kolombia yang sangat menarik sekali untuk ditonton saat Anda sedang galau maupun saat Anda sedang bucin sama pasangannya. Film berjudul The Hidden Face ini yang dirilis pada tahun 2011 ini menceritakan tentang kisah sepasang kekasih yang berakhir memilukan. Baik, seperti apa kisahnya? Pasang handsfree Anda di telinga, stop stalking mantan, siapkan kopi, jangan lupa nyalakan rokok yang Anda beli dengan bungkus plastik tadi. Jika sudah, mari kita simak ceritanya dan inilah. Cerita akan dimulai dengan seorang pria yang sedang bersedih, bingung serta bermuram durja sambil melihat sebuah rekaman video kekasihnya yang pamit pergi meninggalkannya tanpa bertatap muka. Ya, dia adalah Adrian, seorang konduktor orkestra yang sangat terkenal dan tajir di sebuah kota. Yang mana Adrian terlihat murung dan frustasi karena ditinggal pacarnya begitu saja hanya lewat sebuah rekaman video tanpa tahu apa salahnya. Untuk mengurangi beban pikirannya yang berat, Adrian pun mencoba mampir di sebuah kafe lalu memesan sebotol whisky untuk ditenggak. Dan di sana ada seorang pelayan kafe yang cantik bernama Fabiana yang melayaninya. Adrian minum sampai ia pun teler dan sempoyongan karena terlalu banyak minum. Dan karena kafenya akan ditutup, Fabiana pun memberitahu Adrian bahwa dia tak bisa menemaninya lebih lama lagi. Dengan keadaan mabuk, Adrian pun pergi dan sesampai di depan kafe dia malah bersenggolan dengan seorang pria lalu tanpa alasan memukul pria tersebut. Pria tak dikenal itu pun membalas hingga Adrian pun jatuh tersungkur tak berdaya. Fabiana yang mendengar hal itu pun mencoba membantu Adrian yang sudah mengeluarkan kecap segar di hidungnya. Karena Adrian sedang mabuk, Fabiana sedikit khawatir jika harus membiarkan Adrian pulang sambil menyetir mobil seorang diri. Ia pun akhirnya membantu Adrian mengantarkannya pulang, tapi Adrian yang dalam kondisi teler itu pun tak memberitahu di mana alamatnya. Hingga akhirnya Fabiana terpaksa harus membawa Adrian ke apartemennya untuk istirahat sampai besok pagi. Paginya Adrian pun terbangun dan di sanalah mereka mulai saling berkenalan lalu kemudian pamit pergi dengan tergesa-gesa. Pada malam harinya Adrian pun kembali ke kafe tempat Fabiana bekerja untuk meminta maaf karena ia belum sempat berterima kasih kepada Fabiana karena telah menolongnya saat sedang mabuk. Adrian pun meminta Fabiana untuk duduk menemaninya, namun Fabiana menolak karena ia sedang bekerja. Dan setelah Fabiana selesai bekerja, Adrian pun mengajak Fabiana ke panggung konser instrumen orkestranya, kemudian menjelaskan kepada Fabiana tentang struktur alat-alat musik dan cara kerjanya. Dan saat itulah Adrian mulai tersenyum kembali setelah frustasi ditinggalkan kekasihnya serta terlihat kagum dan menyukai sosok Fabiana, hingga mereka pun sepakat untuk adu mulut berdua. Merasa kurang jika hanya dengan saling adu mulut saja, Adrian pun membawa Fabiana ke rumahnya untuk prot-prot. Keesokan paginya Fabiana lebih dulu terbangun dan pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi. Dan saat hendak menyikat gigi, tiba-tiba saja dia merasa seperti mendengar sesuatu dari lubang wastafel. Entahlah, tapi dia pun mengabaikannya. Selanjutnya Fabiana sedikit berkeliling dan melihat-lihat suasana rumah Adrian hingga dia melihat sebuah meja kerja tanpa tahu itu meja kerja siapa. Tapi tiba-tiba Adrian pun bangun lalu mengajak Fabiana sarapan. Quédate a dormir aquí hoy. Te paso a buscar luego. ¿Por qué no vives en la ciudad? Kemudian scene akan berpindah kepada dua orang detektif yang datang ke kediaman Adrian. Dia adalah Francisco dan rekannya yang bernama Bernardo. Yang mana tujuannya adalah untuk memberitahu Adrian bahwa pacarnya yang bernama Belen ternyata tidak pernah meninggalkan kota setelah kedua detektif kepolisian tersebut memeriksa datanya di bagian imigrasi. Ya lo confirmamos con las autoridades migratorias. Maestro, ¿su novia no ha salido del país? Ya, yang artinya Belen pacar Adrian tidak pernah meninggalkan negara dan hilang secara misterius.
Karena menduga ada hal yang tidak beres, kedua detektif itu pun mencoba memeriksa rumah Adrian untuk mencari sebuah petunjuk. Adrian juga menjelaskan bahwa rumah tersebut bukan miliknya melainkan ia sewa dan ia baru tinggal di sana 2 bulan dan meja kerja yang dilihat Fabiana tadi ternyata milik Belen. Lalu apa sebenarnya yang terjadi kepada Belen, pacarnya Adrian? Kemana dia pergi kemudian menghilang dengan sangat misterius? Nanti kita akan tahu jawabannya. Sembari polisi terus memeriksa dan mencari petunjuk, Adrian mengatakan kepada Fabiana bahwa Belen sang kekasih pergi meninggalkannya karena pria lain. Malam pun tiba, terlihat Adrian yang sedang suntuk dan tidak bisa molor pun mencoba bermain piano untuk menghilangkan kebosanannya. Lalu Fabiana pun memanggil Adrian untuk segera tidur atau mau melakukan Sambil menunggu Adrian selesai bermain piano, Fabiana pun mencoba berendam di sebuah bathtub. Lalu dia mengalami hal-hal yang aneh, yaitu tiba-tiba air yang ada di bathtub itu bergerak bergelombang tanpa tahu apa sebabnya. Seketika itu Fabiana menjadi merinding lalu keluar dari bak tersebut karena berpikir itu adalah hantu yang mengganggunya. Kemudian Adrian pun datang lalu menenangkan Fabiana dan setelah itu mereka kembali melakukan prot-prot. Singkat cerita, Adrian mengadakan sebuah pertunjukan orkestra yang mana ia juga mengajak Fabiana dalam pertunjukan tersebut. Terlihat Adrian sudah kembali agak ceria dan bersemangat meski baru saja ditinggalkan kekasihnya. Ya, dan itu mungkin berkat Fabiana yang selalu siap menghibur Adrian dengan seonggok apem legit miliknya. Adrian juga mengenalkan Fabiana kepada bosnya yang bernama Tito. Ya, Tito. Kenapa bukan Toto? Karena dia tak mau kalau namanya sama seperti kloset toilet. Mereka sedikit berbincang-bincang dan izin berpamitan kepada Tito. Ya, ternyata Adrian datang ke negara tersebut hanya untuk mempersiapkan konsernya dan itulah mengapa ia menyewa rumah. Selanjutnya kita akan berfokus kepada Fabiana yang sedang mandi. Aduh, kenapa film ini banyak sekali adegan yang menodai mata saya? Kan jadi susah ngeditnya. Ya sudah, jika video ini banyak blurnya, mohon dimaklumi saja. Fabiana yang sedang asik mandi pun secara tidak sengaja kaget dan berteriak karena tiba-tiba air dari showernya berubah menjadi air panas dengan sendirinya, hingga membuat pundaknya memerah karena terkena air panas. Lagi-lagi entah apa penyebabnya. Ia juga kembali mendengar suara-suara aneh dari dalam lubang wastafel dan tiba-tiba ya, itu hanyalah seekor anjing yang bernama Hans. Malam harinya Fabiana yang sedang melompat-lompat di atas kasur seperti anak kecil secara tak sengaja melihat sesuatu lalu mengambilnya dan ternyata itu adalah sebuah kalung yang mainannya sebuah kunci. Kemudian Fabiana memakainya dan tiba-tiba seketika itu mati lampu karena di luar sedang hujan petir. Fabiana yang ketakutan pun memberanikan diri keluar kamar. Lalu tiba-tiba ya, lagi-lagi hanya karena seekor anjing yang bernama Hans tadi hingga membuat Fabiana jatuh dan pingsan. Setelah sadar, Adrian pun memberikan obat kepada Fabiana lalu menceritakan kepada Adrian tentang apa yang terjadi kepadanya di rumah tersebut. Fabiana mengatakan bahwa rumah ini ada hantunya. Adrian yang tidak percaya hantu pun dibawa ke wastafel yang tadi oleh Fabiana untuk membuktikan bahwa dia memang mendengar sesuatu yang aneh dari lubang wastafel tersebut. Tapi Adrian justru mengatakan bahwa itu mungkin hanya angin yang lewat dari saluran air. Makanya jadi bunyi. Ya, angin yang lewat dari saluran usus besar pun pasti akan bunyi jika kecepatan anginnya tidak dikontrol. Di suatu hari Adrian menerima telepon dari kedua detektif polisi tadi. Mereka menemukan sebuah mayat tanpa identitas yang dalam kondisi hangus terbakar dan meminta Adrian untuk mengidentifikasinya karena siapa tahu itu adalah Belen, kekasih Adrian. Dicen que han encontrado un cadáver que podría ser el de Belén. Sesampai di kamar mayat pun Adrian melihat jenazah tersebut lalu dengan yakin menjelaskan kepada polisi bahwa itu bukanlah Belen, kekasihnya. Adrian pun kembali pulang dan secara tak sengaja mendengar Fabiana sedang berbicara dengan seseorang lalu bertanya dengan siapa dia berbicara. Tapi Fabiana berhasil ngeles dan tiba-tiba ya, mari saya perkenalkan kepada wanita cantik ini. Dia adalah Belen, pacarnya Adrian, bukan Maria Belen. Adrian dan Belen adalah pasangan kekasih yang awalnya harmonis serta juga romantis. Mereka saling melengkapi satu sama lain, selalu ada kapanpun saat mereka butuh bantuan, saling support dengan pekerjaan masing-masing. Bahkan Adrian pun mengajak Belen untuk ikut bersamanya ke luar negeri untuk sebuah pekerjaan. Dan itulah alasan kenapa mereka menyewa sebuah rumah di sana. Dan ini adalah Emma, si pemilik rumah, dan memberitahukan tentang seisi rumah tersebut. Singkat cerita saja, Adrian dan Belen pun pindah. Dan Adrian ternyata juga mengajak atau membawa anggota orkestranya yang bernama Veronica tanpa sepengetahuan Belennya. Ini orangnya.
Dan disinilah awal mula keretakan hubungan antara Adrian dan Belen. Belen yang cemburu dengan Veronica karena Adrian memperlakukan Veronica agak sedikit berbeda dibanding anggota orkestra lainnya. Ditambah Belen juga mendapati Adrian dan Veronica di dalam sebuah ruangan. Ya, meski hanya untuk alasan profesionalitas pekerjaan, tetap saja Belen cemburu dan menganggap mereka punya hubungan yang lebih dari sekedar partner kerja. A tu oficina todos los músicos de tu orquesta a tomar whisky o solo a las violinistas. No te asustes cuando un día esto se levante si yo no esté a tu lado. Belen juga memeriksa HP milik Adrian dan membaca semua isi chat antara mereka yang semakin membuat Belen yakin bahwa Adrian dan Veronica memiliki hubungan yang spesial. Adrian pun tak bisa mengelak lagi dan akhirnya mengakui bahwa dia hanya sekedar menggombal dengan Veronica saja dan mengatakan bahwa hanya Belen satu-satunya wanita yang ia cintai. Tapi yang namanya wanita pasti tetap akan kesal apalagi sudah ketahuan secara terang-terangan seperti itu. Tapi Belen juga yakin dan percaya kepada Adrian bahwa dia memang hanya mencintai dirinya saja dan pastinya mau memaafkan Adrian. Belen juga sempat curhat kepada Emma si pemilik rumah tentang masalah percintaannya hingga Emma mengusulkan untuk menguji cinta Adrian dengan cara yang sedikit konyol. Emma menunjukkan kepada Belen sebuah ruangan rahasia yang dirancang oleh suaminya sendiri yang bertujuan untuk bersembunyi dan menyendiri. Ya, karena suami Emma sendiri adalah seorang arsitektur. Yang mana ruangan tersebut kedap suara dan yang lebih menakjubkan lagi, ruangan itu memiliki tulangan kaca satu arah. Ya, yang mana di dalam ruangan tersebut kita bisa melihat keluar akan tetapi orang yang di luar tak akan bisa melihat kita. Di dalam ruangan itu juga dilengkapi speaker monitor agar kita bisa mendengar suara orang yang ada di luar. Vidrio blindado de transparencia unidireccional. Gracias por mostrarme tu secreto. Ahora es el nuestro. Setelah menunjukkan ruangan tersebut, Emma pun mengatakan kepada Belen untuk berhati-hati, kemudian pamit pergi untuk pulang ke Berlin. Singkat cerita, kemudian Belen pun berencana akan menguji Adrian atau lebih tepatnya ngeprank seperti yang disarankan oleh Emma tadi. Belen akan mengujinya dengan sebuah rekaman video dengan kata-kata perpisahan dan tak mau lagi melanjutkan hubungan mereka. Ya, yang mana tujuan dari Belen hanyalah untuk melihat reaksi Adrian saja. Apakah benar dia mencintai Belen dengan setulus hatinya. Setelah membuat video perpisahan tersebut, Belen pun mengemasi semua barang-barangnya, menulis sepucuk surat dan meletakkan video rekaman tersebut di atas meja kamar mereka, lalu masuk ke ruangan tersebut. Kemudian Adrian pun datang dengan membawakan Belen seikat bunga yang mana mungkin itu untuk membujuk Belen agar tak merajuk. Tapi dia tak melihat Belen dan justru hanya menemukan sebuah video rekaman tanpa tahu itu hanyalah sebuah prank. Adrian pun memutar video tersebut dan menjadi bingung, panik, emosi dan sedih bercampur aduk menjadi satu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menelpon Belen namun nomornya tidak aktif lalu meninggalkan pesan suara saja untuk meminta kejelasan. Hingga pada akhirnya Adrian pun kesal karena Belen meninggalkannya dengan cara seperti itu. Di dalam ruangan, Belen justru senyum-senyum sendiri sambil memperhatikan tingkah Adrian yang berada di luar, tanpa menyadari bahwa sesuatu hal yang buruk pun akan terjadi. Saat ingin mengakhiri pranknya, Belen berencana akan keluar lalu memberikan surprise kepada Adrian bahwa itu hanyalah sesuatu untuk menguji cintanya. Tapi dia justru tak menemukan kunci ruangan rahasia tersebut. Sudah dikorek-korek seisi tas juga tak menemukannya hingga ia tersadar bahwa dia telah melakukan sesuatu yang fatal. Ya, jika kalian ingat, pada saat dia menulis pesan di sebuah kertas kepada Adrian, dia sempat meletakkan kunci tersebut di atas tasnya, bukan memasukkannya ke dalam tas. Dan dengan terburu-buru dia masuk ke ruang tersebut tanpa sadar bahwa dia tak membawa kuncinya ke dalam ruangan tersebut. Hingga kunci itu pun jatuh dan masuk ke sebuah lubang. Dan hal buruk pun segera dimulai, yaitu Belen akan terkurung di dalam ruangan tersebut entah berapa lama tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan entah bagaimana cara ia akan keluar dari ruangan tersebut. Dia mencoba menggunakan HP-nya, tapi di dalam ruangan tersebut tak mendapatkan sinyal. Belen yang semakin panik pun mencoba mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membuka pintu tersebut, namun nihil. Dia juga mencoba memecahkan kacanya tapi tetap juga tak berhasil karena tentu saja kaca itu sangat kuat dan bukan buatan Cina. Belen juga melihat Adrian yang bersedih dan menangis karena pastinya Adrian berpikir bahwa Belen benar-benar telah meninggalkannya. Selanjutnya Adrian pun mencoba meminta bantuan kepada detektif kepolisian untuk menyelidiki dan mencari tahu keberadaan Belen berbekal bukti dari rekaman video tersebut. Adrian yang ditemani Tito, bosnya pun juga menjelaskan kepada polisi bahwa sebelum kejadian mereka hanya sempat sedikit bertengkar layaknya pertikaian dalam sebuah hubungan. Sementara itu Belen yang terjebak mencoba mencongkel dinding menggunakan alat pembuka kaleng kemasan. Tapi tentu saja itu tak akan berhasil. Belen juga mulai lapar namun di sana dia hanya menemukan makanan kaleng yang pastinya sudah basi karena entah sudah berapa lama makanan tersebut berada di sana. Dan tentu saja
Belen tak akan sanggup untuk memakannya. Dia juga mulai melihat Adrian yang mulai frustasi sambil minum alkohol, lalu Adrian mengatakan bahwa semoga ini yang terbaik. Ya, maksudnya semoga ini jalan yang terbaik yang ditempuh oleh Belen tersebut, hingga membuat Belen tak terima Adrian mengatakan seperti itu. Wong dia cuma ngeprank. Belen kembali mencoba berteriak sambil memanggil Adrian, yang mana Adrian tak akan pernah mendengarnya, hingga secara tak sengaja dia menendang pipa air lalu melihat ada riak atau gelombang air yang terjadi akibat pukulan pipa itu, dan itulah satu-satunya cara Belen untuk meminta pertolongan dari dalam ruangan tersebut. Namun sayang, sungguh sayang, Adrian ternyata tak menyadari riak air tersebut hingga dia tak menyadari apa-apa. Ya, artinya usaha pertama Belen pun gagal. Keadaan semakin diperburuk karena satu-satunya penerangan di dalam ruangan tersebut harus rusak dan tak bisa hidup lagi. Waktu pun berlalu dan Belen pun dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita ke tempat Adrian, yang mana itu adalah Fabiana, seperti yang kita lihat tadi, yang sengaja dibawa oleh Adrian ke rumahnya. Dan alangkah lebih syok lagi ketika Belen harus melihat mereka bercumbu mesra dan melakukan prot-prot. Ya, nggak kebayang lah bagaimana hancur leburnya perasaan Belen kala itu, hingga ia hanya bisa menangis di ruangan tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya Belen terbangun dan kembali melihat Fabiana dengan sinis dan kesal, sambil bertanya-tanya dari mana asal wanita ini dan bagaimana Adrian bisa membawanya ke rumah tersebut. Sambil sesekali mengomel-ngomel sendiri serta sumpah serapah, ia mengatakan kepada Fabiana melalui lubang wastafel bahwa Fabiana adalah wanita murahan, dan tanpa sengaja Fabiana pun notice seperti mendengar sesuatu dari lubang wastafel seperti yang kita lihat sebelumnya tadi. Belen yang menyadarinya pun kembali berusaha meminta bantuan dengan cara berteriak ke lubang saluran air tersebut sambil berharap bahwa Fabiana mendengarnya. Namun seperti yang kita lihat pada cuplikan sebelumnya bahwa Fabiana tak mendengar dengan jelas alias mungkin samar-samar. Belen yang masih terkurung dan terjebak di ruangan itu yang entah sudah berapa hari memandangi foto kenangannya bersama Adrian sambil menangis. Di dalam hatinya mungkin ada juga sebuah rasa penyesalan atau seperti apa gitu. Coba saja dia tak berniat menguji Adrian atau setidaknya dia tak menjatuhkan kunci ruangan itu, pasti hal buruk tak akan pernah terjadi. Tapi jika adegan itu tidak ada, tentu saja film ini juga tidak akan pernah ada. Lalu saya tak akan membahas film ini sampai filmnya ada. Paradoks. Oke, baik, kita lanjut ke cerita yang berputar-putar ini, di mana sebenarnya saya hanya menceritakan hal yang sama seperti di awal, tapi bedanya kali ini hanya versi Belen, yang mana adegan Fabiana tersiram air panas dari shower yang berubah dengan sendirinya dari air dingin ke air panas. Semua itu Belen lah yang melakukannya dari dalam ruangan tersebut, karena di dalam ruangan itu ada keran pengatur air juga yang secara teknis juga terhubung keluar. Selanjutnya kembali ke adegan Fabiana yang sedang melompat-lompat di kasur, yang mana Belen juga melihatnya dari dalam hingga Belen menyadari bahwa Fabiana secara tak sengaja menemukan kunci ruangan tersebut. Tapi yang jadi masalahnya adalah bagaimana cara membuat Fabiana sadar bahwa itu adalah kunci ruangan rahasia yang ada di balik cermin tersebut. Belen juga mendengar dari dalam tentang percakapan Adrian dengan kedua detektif polisi tadi tentang penemuan mayat yang diduga itu Belen, dan meminta Adrian untuk mengidentifikasinya. Belen semakin putus asa karena semua orang di luar sana ternyata menganggapnya hilang tanpa jejak atau bahkan sudah meninggal dunia. Dan selama Adrian pergi untuk mengidentifikasi temuan mayat tersebut, Fabiana berjalan-jalan di halaman depan rumah, tepatnya di dekat sebuah danau atau waduk sambil memakan sebuah buah. Kita anggap saja itu buah apel karena tidak jelas juga dia memakan buah apa. Lalu secara spontan dia pun melemparkan buah apel tersebut ke dalam air yang cukup tenang, dan tiba-tiba saja dia notice seperti menyadari akan sesuatu. Ya, yang mana buah apel yang ia lemparkan ke dalam air memiliki pola riak bergelombang karena adanya sebuah energi, persis sama seperti yang ia lihat di wastafel kamar Adrian. Kemudian Fabiana pun pergi ke wastafel dan menampung air lalu menguji apa yang ia lihat di danau tadi. Ya, jika ada energi pasti ada riak gelombang air di danau. Fabiana mencoba berinteraksi dengan mengatakan untuk mulai, berhenti, lalu mulai dan berhenti untuk beberapa kali, hingga mengajukan beberapa pertanyaan yang pada akhirnya dia menyadari bahwa ada seseorang di balik cermin tersebut, yaitu Belen, bukan hantu seperti yang selama ini dia kira. Namun Fabiana justru bingung bagaimana ada seseorang di balik cermin dan dari mana pintu masuknya. Tiba-tiba Hans, seekor anjing si pemilik rumah, menggonggong ke arah lemari seperti ingin memberitahukan sesuatu. Beruntung ia notice dan mencari-cari di lemari di mana pintu masuk ke dalam ruangan tersebut. Hingga pada akhirnya Fabiana pun berhasil menemukan lubang kunci pintu masuknya dan sadar ternyata kalung kunci yang dia temukan itulah kunci untuk masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut. Fabiana pun memasukkan kuncinya ke dalam lubang kunci, tapi entah jin apa yang membisikkannya sehingga ia memutuskan untuk tidak jadi membuka ruangan tersebut dan menolong Belen yang terjebak di
di sana. Entahlah, tapi saya rasa ini karena faktor asmara. Bisa jadi Fabiana berpikir jika ia menyelamatkan Belen maka dia akan kehilangan Adrian. Karena mungkin Adrian dan Belen akan bersatu kembali jika mereka saling bertemu. Ya, begitulah wanita. Perasaan mereka memang bisa mengalahkan logika. Berbeda dengan kita kaum laki-laki yang justru lebih condong kepada logika daripada perasaan. Kemudian Adrian pun kembali ke rumah setelah mengidentifikasi mayat yang tadi, lalu memastikan bahwa itu bukanlah Belen. Dan Fabiana juga tidak memberitahu kepada Adrian tentang keadaan Belen yang sesungguhnya, yaitu Belen masih hidup dan terjebak di dalam ruangan rahasia rumah tersebut. Karena sejauh ini hanya Fabiana lah yang mengetahui fakta sebenarnya tentang hilangnya Belen. Aduh, kasihan sekali nasib Belen. Dan Fabiana mengemaskan semua barang-barang yang ada di kamar tersebut dan malah berencana akan pindah ke kamar yang lain dengan Adrian agar Belen tak bisa melihatnya lagi dari balik cermin. Singkat cerita saja, sejahat-jahatnya kelakuan Fabiana ternyata dia masih memiliki hati nurani dan sedikit rasa simpatik. Yang mana setelah ia memutuskan untuk membiarkan Belen sendirian di sana, hatinya merasa tidak tenang dan gelisah. Dia pun kembali mencoba berkomunikasi dengan Belen melalui ria air, tapi kali ini tak ada jawaban dari Belen. Fabiana juga menulis melalui kaca tentang keadaan Belen karena mungkin saja dia tak mendengar suara Fabiana, namun tetap juga tak ada jawaban. Keesokan harinya, Bernardo, salah seorang detektif kepolisian tadi, datang ke rumah Adrian tapi hanya berjumpa dengan Fabiana, lalu menyerahkan sebuah paket yang mana isinya adalah foto-foto mesra Adrian dengan seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah Veronica, pemain violin grup orkestra Adrian sendiri. Fakta pun terkuak, yang artinya Adrian malah tetap berselingkuh di belakang Belen maupun di belakang Fabiana. Tapi sepertinya Adrian tak begitu serius dengan Veronica dan hanya menjadikannya sebagai selingannya saja. Ya, apalagi kalau bukan urusan perselangkangan. Karena terbukti di hari yang sama Adrian justru memutuskan hubungannya dengan Veronica dan mengatakan untuk tidak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka. Balik ke Fabiana yang sekarang perasaannya sudah bercampur aduk pun akhirnya memutuskan untuk membuka ruangan rahasia tersebut lalu menemui Belen. Tapi saat sampai di dalam ia melihat Belen terbaring lemah tak berdaya, entah masih hidup atau tidak, dan mencoba memeriksa nadinya, tapi tiba-tiba ya, Belen yang memang sudah jengkel dari awal pun memukul kepala Fabiana dengan sebuah botol bir hingga pingsan, lalu mengambil kunci, berjalan keluar dan juga mengurung Fabiana di ruangan tersebut. Nah kan, coba aja dari awal dia mau bantuin Belen, pasti tidak akan begini jadinya. Dan di akhir cerita Adrian pun pulang. Di dalam rumah dia melihat anjing rumah itu menggonggong dan memberikan petunjuk kepadanya di kamar. Lalu menemukan sebuah kunci ruangan rahasia tadi di atas kasur dan sebuah foto kenangan Adrian dan Belen yang ditempel pada sebuah kaca. Dan film pun berakhir. Ending yang cukup misterius. Dan siapa selanjutnya yang akan membebaskan Fabiana yang terjebak di ruangan rahasia tersebut? Entahlah. Oke, secara keseluruhan film ini sangat bagus sekali dan memiliki konsep cerita low budget yang mana filmnya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya karena latar dan lokasi syutingnya cuma di situ-situ aja, tapi bisa membuat penonton terbawa suasana dan memberi rasa penasaran kepada orang yang menonton film ini. Dan pesan moral kali ini adalah, di balik pria yang sukses pasti selalu ada wanita hebat di belakangnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, karena subscribe dari kalian sangatlah berarti. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya.